Halo teman-teman, kembali lagi di channel Alur Film. Kali ini kita akan melihat alur film yang berjudul Happy Death Day. Film ini dirilis pada tahun 2017 dan disutradari oleh Christopher Landon dan ditulis oleh Scott Lobdell. Film ini bergenre komedi, horor, misteri, dan thriller. Film yang berdurasi 90 menit ini menceritakan kejadian tentang Trey Geltman yang mati di hari ulang tahunnya. Tapi anehnya, setiap ia mati, waktu kembali terulang kembali di saat ia bangun pagi tadi. Dibintangi oleh Jessica Rhodes sebagai Trey Geltman dan Israel Broussard sebagai Carter. Sebelum kita masuk ke dalam alur film, saya mau mengingatkan kepada teman-teman bahwa ini adalah konten full spoiler. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam isi ceritanya. Film dimulai dengan Trey yang terbangun di kamar asrama Carter dikarenakan ia mabuk berat setelah pesta semalam. Lalu setelah Trey terbangun, ia segera berjalan keluar dari asrama Carter menuju asrama perempuan tempat tinggalnya. Sesampainya di sana, ia diberikan kejutan oleh teman sekamarnya Lori dengan memberikan cupcake buatannya sendiri untuk memperingati hari ulang tahun Trey. Namun Trey menolaknya dengan alasan terlalu banyak karbohidrat yang berada di dalam cupcake tersebut. Trey yang telat masuk ke kelas segera bergegas pergi ke kampus. Lalu pada siang hari, Trey mendatangi rapat asrama perempuannya. Setelah selesai rapat, ia pun pergi ke rumah sakit tempat Gregory bekerja. Ketika ia sedang bercumbu dengan Gregory, mereka dikejutkan dengan kedatangan istri Gregory. Lalu di malam hari, di saat Trey ingin pergi ke tempat pesta, ia melewati sebuah terowongan yang menyeramkan. Di sana, ia bertemu dengan seseorang yang menggunakan topeng maskot bayi, yang ternyata memiliki niat untuk membunuh Trey. Di saat Trey berlari dari terowongan tersebut, ia terjatuh dan berhasil dibunuh oleh orang tersebut. Namun Trey yang terbunuh kembali terbangun di kamar asrama Carter dengan kejadian yang sama. Mulai dari pembicaraan Carter, kegiatan-kegiatan mahasiswa di sana, dan kejadian di asrama perempuannya. Trey yang kebingungan berpikir bahwa ia sedang mengalami deja vu. Di malam hari, di saat Trey ingin pergi ke tempat pesta, ia mengambil rute lain yang tidak melewati terowongan tempat ia dibunuh. Setelah Trey sampai di tempat pesta, ia pergi ke kamar Nick yang ada di tempat pesta tersebut. Nick yang sedang berdansa dibunuh oleh pembunuh Trey. Namun, Trey tidak menyadarinya karena Nick memainkan musik dengan volume yang sangat besar. Trey mengira Nick sedang bermain-main dengan topeng maskot tersebut. Namun Trey melihat Nick yang telah terbunuh dan langsung menyadari bahwa orang yang berada di depannya adalah pembunuh yang sebenarnya. Dan lagi-lagi, Trey berhasil dibunuh olehnya. Trey kembali terbangun di asrama Carter untuk yang ketiga kalinya. Kali ini, Trey merasa bahwa yang ia alami bukanlah sekedar deja vu. Ia merasa dirinya hampir gila dengan kejadian yang ia alami secara berulang-ulang. Kali ini, ia bercerita kepada Lori tentang kejadian yang ia alami. Namun Lori tidak mempercayainya dan meminta Trey untuk beristirahat. Malam kali ini, Trey tidak pergi ke pesta karena ia mengurung dirinya di kamar. Dia memaku jendela kamarnya dengan papan kayu dan menutup pintu keluar kamarnya dengan meja yang ada di kamarnya. Trey yang telah melakukan semua persiapan tersebut mendengar suara seseorang di dalam kamarnya. Dan benar saja bahwa pembunuhnya berada di dalam kamarnya. Lagi-lagi, meski Lori mencoba melarikan diri, namun ia tetap terbunuh olehnya. Kali ini, setelah Trey terbangun, ia menceritakan kejadian ini kepada Carter. Carter mencoba membantu Trey dengan membuat list orang-orang yang mengetahui tanggal ulang tahun Trey dan memiliki motif untuk membunuhnya. Lalu, Trey mulai mencoba mencari tahu siapa orang yang berada di balik topeng maskot bayi tersebut. Ia mulai mencari satu persatu, dimulai dari mantan kekasihnya, Tim yang ternyata selama ini adalah seorang gay, lalu ia menyelidiki Stephanie, Daniel, dan juga Becky. Namun mereka semua bukanlah pembunuh yang Trey cari. Setelah Trey dibunuh berkali-kali, Trey tetap hidup dan mengulangi pola yang sama. Tetapi, kali ini Trey pingsan dan dibawa ke rumah sakit oleh Carter. Di sana ia ditangani oleh Gregory. Gregory membawa hasil ronsen kepada Trey dan mengatakan bahwa hasil ronsen yang ia lihat sangat mengejutkan karena Trey seharusnya sudah mati jika dilihat dari hasil ronsen. Namun Trey masih hidup sampai saat ini. Di rumah sakit,
Tri berhasil kabur dari Gregory. Ia pergi ke ruangan Gregory dan menemukan topeng maskot yang digunakan pembunuh Tri. Namun di sana pembunuh sebenarnya keluar dan membunuh Gregory. Lalu ia mengejar Tri setelahnya. Tri yang hampir tertangkap berhasil kabur darinya menggunakan mobil Gregory dengan baju pasien rumah sakit dan kondisi kaca mobil pengendara yang pecah. Di saat ia telah lolos dari kejaran pembunuhnya, ia diikuti oleh seorang polisi di sana. Tri memberhentikan mobilnya dan didatangi oleh polisi tersebut. Ia meminta KTP dan SIM yang dimiliki Tri. Namun ia tidak membawanya karena ada di kantung bajunya yang tertinggal di rumah sakit. Di saat ia menceritakan kejadian yang ia alami, yang dimana ia sedang dikejar oleh pembunuh, polisi tersebut mengira Tri sedang mabuk. Namun, seketika Tri mengatakan bahwa ia memang sedang mabuk dan menggunakan obat-obatan terlarang agar ia dapat ditahan dan dibawa ke kantor polisi, karena ia berpikir bahwa ia akan aman jika berada di sana. Namun, di saat Tri telah diborgol dan masuk ke mobil, polisi itu ditabrak oleh pembunuh yang masih mengejar Tri. Kali ini, Tri harus mati di dalam keadaan mobil yang meledak. Setelah Tri terbangun kembali, ia mengajak Carter untuk makan bersama dengannya. Mereka mulai menceritakan tentang diri mereka masing-masing. Tri mulai menyadari bahwa setiap kali ia mati dan terbangun kembali, kondisinya akan semakin menurun. Lalu, di tengah-tengah perbincangan mereka, Tri tidak sengaja mendengar berita di TV yang memberitakan tentang John Toms sedang dirawat di rumah sakit. Tri yang mengetahui bahwa ia adalah pembunuh yang mengincarnya selama ini, segera bergegas pergi ke rumah sakit tersebut. Namun, sesampainya di sana, ia gagal untuk membunuh John. Di saat ia hampir dibunuh, tiba-tiba Carter datang menyelamatkan Tri. Tetapi, sangat disayangkan, Carter harus mati di sana. Tri mendapat kesempatan kedua untuk membunuh John, tapi Tri ingat bahwa Carter telah mati saat menyelamatkannya. Jika membunuh John di sini, berarti Carter juga akan tetap mati. Sehingga Tri memutuskan untuk membunuh dirinya dengan cara menggantung diri. Kali ini, di saat Tri terbangun, ia sangat senang dan bersemangat, seakan-akan hidupnya sangat indah. Ia memutuskan hubungannya dengan dosennya Gregory. Ia juga memakan makanan yang mengandung banyak karbohidrat di rapat asramanya. Dan ia juga bertemu ayahnya, dan mereka membahas kenangan-kenangan tentang ibu Tri. Di malam hari, Tri berhasil membunuh John dan merayakan hari ulang tahunnya bersama Carter dengan cupcake pemberian dari Lori. Keesokan harinya, Tri terbangun lagi, yang berarti bahwa pembunuh yang mengincarnya masih hidup. Saat ia kembali ke asramanya dan berjumpa dengan Lori, seketika ia menyadari bahwa ia mati dalam tidurnya setelah memakan cupcake yang diberikan Lori untuknya. Ternyata, cupcake tersebut telah dicampur Lori dengan racun. Tri memaksa Lori memakan cupcake yang ia buat dan menendang Lori dari kamar asramanya. Lori yang jatuh dari lantai atas asrama mereka pun mati. Keesokan harinya, di saat Tri terbangun, hari telah berubah menjadi tanggal 19 Januari, yang berarti Tri telah lolos dari lingkaran waktu yang selama ini ia alami, dan film pun selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang menonton sampai akhir video ini. Like dan share video ini jika teman-teman menyukai konten ini. Dislike jika teman-teman kurang suka konten ini. Dan ketik di kolom chat masukan teman-teman untuk channel ini. Sampai berjumpa di alur film selanjutnya.